Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Sari Handayani yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan materi presentasi ini. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Di sini saya Endani Setiawan sebagai moderator dan Devi Wahyuni sebagai penyaji, Diandra Arya Zihan sebagai penyaji, serta Dimas Yufri Pratama sebagai penyaji, dan Diva Somia Revinda sebagai penyaji. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul Pusat Laba. Nah, apa itu pusat laba? Baik, langsung saja kita mulai. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Diva Somia Revinda. Kepada Diva, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Somia Revinda, nomor BP 18 10 11 55 11 03 09 dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pusat laba. Laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Materi yang kedua yaitu keunggulan, kelemahan, dan manfaat pusat laba. Keunggulan pusat laba yang pertama yaitu kualitas keputusan yang dapat meningkat karena keputusannya dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang keempat, manajer yang hanya tunduk pada sedikit batasan korporat lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Yang kelima, karena pusat laba serupa dengan perusahaan independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Yang keenam, kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Yang ketujuh, pusat laba memberikan informasi siap pakai kepada manajemen puncak mengenai profitabilitas dan komponen-komponen individual perusahaan. Yang kedelapan, karena output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Terima kasih kepada Diva Somia Revinda atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diandra Arya Zihan. Kepada Diandra, saya persilahkan. Kelemahan dengan pusat laba. 1. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan mengakibatkan manajemen puncak untuk mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian.
Yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Yang ketiga, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh 2 atau lebih unit bisnis. Yang keempat, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan, dan mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Yang kelima, para manajer yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum. Yang keenam, mungkin ada banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Yang ketujuh, tidak adanya sistem yang memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Manfaat pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan yang dapat meningkat karena adanya keputusan yang dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang keempat, manajer yang hanya tunduk pada sedikit batasan korporat lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Baik, terima kasih kepada Diandra Aida Zihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Wahyuni. Kepada Devi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wahyuni, BP 180305. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, saya akan menyambung manfaat dari pusat laba. Manfaat pusat laba yang kelima yaitu karena pusat laba serupa dengan perusahaan independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Para manajer mendapat pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional, dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatnya lebih tinggi. Manfaatnya yang keenam yaitu kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari untuk meningkatkan labanya. Manfaatnya yang ketujuh yaitu pusat laba memberikan informasi siap pakai kepada manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Manfaatnya yang ke-8 yaitu karena output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif. Materi yang ketiga yaitu translasi mata uang asing. Translasi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global. Dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Materi selanjutnya yang keempat yaitu alasan translasi mata uang asing. Alasannya yang pertama yaitu perusahaan yang memiliki kegiatan operasi lebih banyak di luar negeri dan tidak dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasi kecuali jika perkiraan kekurangan perusahaan mereka dan perkiraan perusahaan anaknya ditunjukkan dalam mata uang yang homogen. Alasannya yang kedua yaitu untuk mencatat transaksi valuta asing. Alasannya yang ketiga yaitu untuk melaporkan aktivitas perusahaan cabang dari dan anak internasional. Alasannya yang keempat yaitu untuk melaporkan hasil-hasil operasi independen di luar negeri. Materi selanjutnya yang kelima yaitu latar belakang dan terminologi translasi mata uang asing. Translasi mata uang asing tidak sama dengan konversi, yaitu translasi mata uang secara fisik. Translasi mata uang asing merupakan translasi sederhana dalam ekspresi moneter, seperti
saat neraca menggunakan pound sterling hingga Inggris, kemudian disajikan ulang dalam pendanaannya dolar Amerika Serikat. Tidak terjadi transaksi secara fisik dan tidak ada transaksi yang dapat dihitung seperti pada konversi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Dedi Wahyudi atas penjelasannya. Selanjutnya, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Dimas Yufri Pratama. Kepada Dimas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yufri Pratama, BP 18 11 10 11 55 11 0307. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing. Pengaruh penggunaan kurs terhadap laporan keuangan. 1. Penggunaan kurs nilai tukar historis melindungi laporan keuangan dari keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Yang kedua, penggunaan kurs ini kini menimbulkan terjadinya keuntungan atau kerugian translasi. Nah, selanjutnya metode dalam translasi mata uang asing. Metode-metode yang digunakan dalam translasi mata uang asing di antaranya adalah yang pertama metode nilai tukar tunggal, yang kedua metode kuren non kuren, yang ketiga metode moneter non moneter, yang keempat metode kurs sementara, yang kelima metode nilai tukar ganda. Selanjutnya mengukur profitabilitas pusat laba. 1. Pengukuran prestasi manajemen atau pengukuran prestasi personal. Pengukuran ini dilakukan dengan maksud untuk proses perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian kegiatan, dan pemberian motivasi kerja para manajer pusat laba. Yang kedua, pengukuran prestasi ekonomi. Pengukuran kinerja ekonomi ini menekankan pada prestasi manajer pusat pertanggungjawaban sebagai suatu kesatuan ekonomi. Nah, itulah penjelasan dari rekan saya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya diukur berdasarkan laba atau selisih antara penjualan dan beban yang diperoleh. Yang kedua, pusat laba dapat dibentuk dengan struktur divisionalisasi yang memungkinkan adanya bertanggung jawab terhadap produksi dan pemasaran sekaligus. Seluruh pusat tanggung jawab itu diibaratkan sebagai suatu kegiatan rangkaian yang dimulai dari pusat bertanggung jawab yang sangat jelas. Yang ketiga, translasi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Yang keempat, terdapat dua jenis profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba, yaitu pengukuran kinerja ekonomis dan pengukuran kinerja manajemen. Jadi intinya, sistem pengendalian manajemen sangat perlu membutuhkan perhatian khusus terhadap pusat laba. Mengapa demikian? Karena laba adalah efektivitas dan efisiennya atau pendapatan dikurangi biaya suatu perusahaan. Baik, itulah presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, kami meminta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.